Jadi ini adalah mobil yang sangat underrated di Indonesia karena sangat sedikit yang membicarakan mobil ini. Padahal ini adalah performance car yang sangat value for money. Dan kalau kita bandingkan dengan harga GR Yaris atau GR Corolla sekalipun, ya, harga di Indonesianya ini sangat-sangat murah. Let's say kita di California ya, kita di US, ini mobil harganya startingnya itu 55.000 US dollar. Ya, tapi kalau kita lihat GR Corolla itu startingnya itu 43.000 US dollar. Ya, artinya ya dengan performance yang lebih kencang, kita bisa dapetin mobil ini dengan harga lebih murah dan spek yang sangat tinggi di Indonesia dengan harga 1,2 miliar saja on the road. GR Corolla tahu sendiri harganya berapa ya? Dan Om Mobi baru kemarin ngambil yang GR Yaris Matic. Nah, itu harganya sama-sama 1,2 M, sama seperti ini. Tapi kalau kita lihat lagi ya, memang AMG A35 Sedan ini itu bukan mobil yang dibikin sama AMG beneran gitu. Jadi kan AMG kan one man one engine. Nah, ini engine-nya itu engine biasa yang dicune by AMG dan dikasih transmisi AMG 8 speed. Yang model sebelum ini itu masuk juga dan udah pernah di-review banyak orang ya. Itu dia pakai transmisi 7 speed DCT, yang ini sekarang pakai 8 speed DCT. Dan ini grill depannya dia itu pakai model Pan American yang lurus-lurus seperti ini. Jadi kayak ini ya, AMG GT ya, keren ya. Kalau yang dulu kan pakai garis doang gitu, ada tulisan AMG-nya, ya sekarang beda seperti ini. Tapi di sini ada tempat buat kamera, sayangnya nggak ada kameranya, dan mobil ini juga nggak ada adaptive cruise control-nya, jadi ADAS-nya nggak lengkap. Jadi kalau misalkan kita bawa jarak jauh luar kota, ya kita nyetir sendiri aja manual. Tapi ya kalau kita naik mobil kayak gini, kayaknya ADAS-ADASan nggak perlu ya. Kenapa? Karena di balik mesinnya ini, ya meskipun dia engine-nya bukan one man one engine, nggak ada tanda tangannya ya. Ini tenaganya gede, 306 horsepower dan torsinya 400 Nm. Ya, jadi kalau dibandingin sama ya Civic Type R, GR Corolla, GR Yaris, ya mirip-mirip lah, cuma ini torsinya 400 Nm. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder, dan dia bukan longitudinal, jadi emang by design dia tuh bukan RWD ya. Tapi dia by design tuh FWD, tapi tetap ada axle ke belakangnya jadi all wheel drive. Kalau Mercedes bilangnya 4MATIC ya. Kalau orang awam mungkin kiranya 4MATIC itu kayak Avanza ya, yang zaman dulu itu Matic 4 percepatan. Dan setup mesin kayak gini ya, dengan all wheel drive, transversal, tenaga besar, turbo, 2000 cc, mengingatkan kita sama WRX STI atau Mitsubishi Lancer Evolution, ya nggak sih? Dan secara dimensi, mobil ini pun juga mirip kayak Lancer Evo. Nah, bahkan ya, secara dimensi lagi nih ya, ini mobil dimensinya mirip kayak Mercedes-Benz C-Class yang W204 yang kayak gini. Jadi panjangnya dia lebih pendek sedikit, tapi lebarnya dia lebih lebar sedikit juga. Jadi sekarang itu C-Class udah semakin besar, sudah semakin panjang ya kan. Akhirnya C-Class yang 2024 sekarang ya, yang W206 itu udah mirip kayak E-Class 2 atau 3 generasi yang lalu. Jadi kalau dulu itu A-Class itu adalah Mercedes terkecil ya kan. Nah sekarang ada A-Class versi sedan, ternyata ukurannya nggak jauh beda dibandingkan dengan C-Class beberapa tahun lalu ya. Terus yang membedakan karena ini varian facelift, peleknya desainnya berbeda ya. Warnanya two-tone hitam seperti ini, dan lihat dong ini remnya besar sekali. Kalipernya gede dengan AMG, dan kalau untuk stopping powernya nggak perlu ditanyakan lagi. Spion, dia ada aksen warna hitam, di atasnya ada sunroof yang cukup lega ya, ini dibuka sedikit biar kelihatan. Terus sayang pintunya nggak frameless ya, ini kalau dibikin frameless pasti lebih keren lagi ya. Dan karena ini adalah A-Class ya kan, karena Mercedes-Benz terkecil, maka bagian belakangnya meskipun dia pintunya panjang, tapi nggak terlalu besar. Jadi ini salah nih, bentar kita maju dikit ya, ini versi gua kemarin tiduran di mobil. Kursinya ya bagian belakangnya Mercedes-Benz termurah, tetap dapat legroom, tetap dapat headroom, tapi kursinya menurut gua kurang tinggi ya, jadi kayak agak dingklik gitu nih. Bagian sini kita tuh nggak tertopang sempurna, dan kita dapat ventilasi AC di belakang, sweat di bagian sini, bagus sih. Udah all auto power window juga. Terus bisa kita buka armrest di bagian sini. Cuma untuk duduk di belakang mobil sport seperti ini, udah kebayang dong kerasnya kayak apa. Yes, mobil ini suspensinya tentu saja keras, tapi bisa diatur dengan adaptive damper, jadi bisa diatur comfort, sport atau sport plus ya. Dan juga mobil ini tetap lebih nyaman dibandingkan dengan GLA 35 yang pernah kita pinjam waktu itu.
Oke, sekarang kita ke belakangnya. Bentuk belakangnya seperti ini ya. Gampang untuk kita cerna sama mata kita gitu ya. Nggak ada yang kontroversial kayak BMW. Cuma BMW meskipun dia kontroversial desainnya, orang tuh langsung ngeh, wih ada BMW baru nih ya kan. Kalau ini kesannya kayak ya sebuah Mercedes-Benz ya. Dan kalau kita bandingkan dengan W205 aja yang udah 10 tahun lalu gitu ya nggak terlalu berasa gitu perbedaan. Cuma Mercedes-Benz itu ya, meskipun desainnya itu main aman, cantik, bagus, itu nggak diomongin orang. Dan kalau kita lihat sama W205 yang udah launching sekitar 10 tahun lalu ya, dari 2015 apa 16 gitu ya, kayak satu generasi gitu, nggak lebih modern, nggak kelihatan lebih baru gitu, tapi desainnya bagus, cakep, gue suka. Knalpotnya 2 dan ini warnanya hitam ya. Sebenarnya knalpotnya itu ada di dalam sini lagi, jadi ini tuh cuma hiasan doang ya, begitulah mobil zaman sekarang ya. Lampunya seperti ini, dan kalau kita buka belakangnya belum elektrik ya, dan bagasinya nggak gede, cuma segini aja. Sama yang gue suka dari Mercedes-Benz, dia tuh rapi, clean. Jadi untuk kameranya aja, dia bisa keluar atau kebuka ketika dibutuhkan saja. Kalau nggak dibutuhkan, dia nutup kayak gini, rata. Terus ada spoiler sedikit di atas ya. Sama bannya, dia nggak belang, depan belakang sama. Dia pakai Pirelli P0, ukuran 235/35 ZR19. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Aduh. Kita starter dulu. Ada di sini tombolnya. Dan ini mobil ya, kalau kalian pernah lihat video A35 sebelum ini, nah di varian facelift itu ada perbedaan ya. Paling gampang kita lihat di bagian tengahnya. Kalau yang kemarin itu dia ada touchpadnya di bagian sini ya. Ini benar-benar hilang, dan tombol-tombol shortcutnya itu juga hilang. Tinggal dynamic, buat dynamic selectnya di sini ya. Terus ada tombol P seperti ini ya. Fungsinya dia untuk mencari parkir, dan dia sudah bisa parkir otomatis sebagaimana Mercedes-Benz pada umumnya. Kemudian yang paling kelihatan bedanya tentu saja bagian tengah sini. Karena setirnya sekarang baru, dan ini setirnya keren banget. Ini adalah setir Mercedes-Benz favorit gue, karena desainnya itu klasik tapi modern. Cuman ada yang gue sangat tidak suka dari setir ini, yaitu tombol-tombolnya. Itu dia pakai tombol-tombol kapasitif, dimana kadang-kadang kita suka salah pencet, dan kadang-kadang suka nggak kepencet, malah kita mau geser-geser gitu suka kadang-kadang susah. Bukan kadang-kadang, tapi sering ya. Nah, tapi yang gue paling suka adalah selain desain, ada ini nih, ada 2 buah display ya. Jadi kalau misalnya kita putar-putar di sini akan berubah C, S, S plus. Modenya tuh ada di bagian sini, ada individual sama ada untuk ICE. Nah, terus kalau kita pencet tengah sini, bisa dipencet displaynya, nanti akan ngeliatin dynamicnya, dynamic selectnya. Ini kita bisa putar lagi sport, jadi sport, dan untuk sport plus mesinnya jadi dynamic, dan bagian sini jadi sport plus ya. Jadi wah, keren banget ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai harian, pakai yang comfort aja. Karena kalau pakai yang Sport Plus itu jadi ajrut-ajrutan, keras, tapi handlingnya jadi berubah. Nah, terus di bagian sebelah kiri sini, ini ada pengaturan individualnya pakai shortcut. Tadinya ada di bagian tengah sini, sekarang pindah ke bagian setir ya. Jadi meskipun tombol-tombolnya hilang, tapi semua tergantikan di sini, dan ini nggak bisa diputar seperti yang sebelah kanan. Nah, ini ada 2 buah tombol, bisa dipencet seperti ini untuk ganti suspensi, S plus, C, S. Nah, terus untuk transmisinya, ini bisa diubah dari D ke manual. Kalau dipencet, nanti dia akan berubah menu. Mau matiin stability control ya. Terus ini powertrainnya, dan auto start stopnya juga bisa dimatiin. Jadi ya seperti itulah. Bisa di custom. Keren banget ya, keren Paul. Dan seperti biasa Mercedes-Benz sebenarnya navigasinya enak ya. Yang sebelah kanan itu untuk ngatur speedometer. Ada banyak banget yang bisa kita atur ya. Tampilannya mau diubah kayak gimana aja bisa. Settingannya banyak. Terus kalau yang sebelah kiri ini untuk, nah ini untuk ngatur yang sebelah kiri sini. Menurut gua ini tuh bagus banget sebenarnya, bisa seperti ini. Cuma kalau dibikin tombol-tombol fisik kayaknya lebih enak lagi deh dibandingkan dengan pakai touchpad BlackBerry kayak gini ya. Dan karena dia gak ada touchpad di tengah sini, jadi kita cuma bisa pakai touchscreen-nya atau dari bagian sini aja. Sisanya overall ya beda-beda dikit aja. Kayak misalkan
Di sini dashboardnya ini ada pattern kayu, ada kayak bolong-bolong kulitnya seperti itu. Terus joknya desainnya seperti ini ya, dia bilangnya sport seat, tapi kalau gua nggak begitu suka sama kursinya karena bagian tengahnya ini agak sedikit rata ya. Cuma kalau kita belok, dia bagian kiri kanan itu bisa menopang dengan baik karena tebel gitu. Di sini ada tempat penyimpanan, nggak terlalu besar, sama ada colokan USB Type C 2 biji. Di sini ada USB Type C lagi ya, sama ada wireless charging, cup holder 2 biji. Tengahnya nggak ada, kosong. Di sini bisa kita buka dan kita dapat tempat penyimpanan cukup besar. Sama kursinya bisa diatur bagian tight supportnya, dan kita bisa atur secara elektronik juga dari bagian pintu. Ini gue suka kalau Mercedes-Benz tuh bisa kita lihat ya. Dan memory seatnya itu nggak cuma untuk sebelah kanan doang, tapi sebelah kiri juga ada. Sisanya overall gue suka desain interiornya ya. Mercedes-Benz tuh memang kalau bikin interior bagus yang generasi ini sih. Tapi kalau kita ngelihat C-Class atau S-Class yang baru pakai layar tengah itu gue kurang begitu suka. Yang ini masih oke. Yuk sekarang kita jalan, kita rasakan seperti apa mobilnya dengan tenaga 306 horsepower dan torsi 400 Nm. Let's go. Mobil ini punya tuas transmisi itu di sebelah kanan sini ya. Jadi kita turunin ke bawah, masukin ke D, langsung kita gas aja. Memang mobil itu pas pertama kali kita bawa tuh ya, gue ngerasa setirnya tuh bagus banget. Desainnya gue suka, cuma untuk mobil sekecil ini kayaknya setirnya gede sekali ya. Dan ini sekarang kita pakai comfort aja. Karena kalau di comfort, suspensinya seperti yang gue bilang lebih enak dibandingkan dengan GLA 35 yang belakangnya tuh keras banget sampai lompat. Yang ini belakangnya masih acceptable ya, masih bisa dinikmati. Guling bingo diceperin. Asik juga. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita pakai di C, ini mobil tuh acceptable banget ya. Suspensinya keras tapi masih oke. Peredaman kabinnya bagus, audionya pakai Burmester. Jadi kalau misalkan kita nggak berpikir dia adalah sebuah mobil sport, tapi sebuah A-Class sedan biasa, atau kalian pengen beli C-Class tapi kok panjang banget ya, buat dibawa sendiri tuh sekarang nggak begitu enak ya. Bayangin dulu seri 3 C-Class itu kan bodinya kompak gitu ya, enak tuh buat dibawa sendiri, jalan-jalan mau parkir tuh gampang. Meskipun dia bisa buat parkir sendiri ya, tapi ketika kita bawa harian tetap rasa was-wasnya tuh masih ada karena dimensinya gede. Nah kalau ini lebih nyaman sih bawanya sih, karena dimensinya kecil. Dan dimensi seperti ini tuh ya, kalau kita coba bawa sendiri atau berdua doang itu acceptable banget. Tapi once kita butuh duduk di belakang, itu baru terasa kurang gitu. Dan kalau misalnya kita bawa di mode C, nyaman-nyaman aja sih. Jadi mesinnya responsnya enak, bagus. Tetap rasanya kayak sport mode ya. Jadi digas dikit dia langsung ngacir. Dan turbonya itu dari RPM 1000-an tuh udah berasa. Jadi kayak kita lagi 1500 nih, tiba-tiba kita gas dikit langsung wuss gitu. Dan transmisinya itu cepet banget. Gue suka, transmisinya bagus sekali. Nah sekarang kita pindah ke S Plus deh, biar merasakan seberapa jauh kerasnya dibandingkan dengan C. Gimana belakang? Belum begitu berasa ya. Gue kemarin tuh berasa banget gitu pas lagi di tol, masukin ke C itu aman, nyaman, lurus gitu. Pas S Plus jadi berasa kayak kita bawa mobil sport ya. Tapi gak apa-apa sih, gue lebih seneng yang punya adaptive damper seperti ini ya. Meskipun kalau misalkan kenapa-napa kita ganti mahal gitu ya. Cuman sesuai kebutuhan aja, karena kita pakai mobil kan nggak setiap saat harus kenceng-kenceng, harus setiap saat dynamic tuh nggak juga gitu. Jadi kayak gue bilang, harga 1,2 setara dengan mobil sport Jepang, sama-sama dapat matic pula, tapi kita dapat sound system dan kawan-kawan itu semuanya ya bisa didapetin gitu loh. Cuma saya nggak ada transmisi manualnya aja. Jadi Mercedes-Benz itu udah nggak punya varian manual lagi buat mobil-mobil non komersial mereka, karena menurut mereka tidak ada demand-nya. Nah, sama kalau kita ubah ke S Plus, itu jadi ada suaranya ya. Denger ada ngung gitu. Kalau kita gas, pegangan tuh 2 3. Oh, ada DSG part ya, ada dedet gitu ya. Aduh, salah kita lewat sini, macet. Enak. Jadi pas kita ubah ke S Plus itu langsung engine-nya berubah, transmisinya berubah. Jadi kasar juga, jadi kita gas gitu. Kita lepas juga. Pas kita lepas juga ada ngakuk-ngakuk gitu, ada tuh nguk, nguk. Langsung kayak different animal gitu. Tapi pas kita pindah ke C ya, dia masih terasa kenceng juga, cuma digas gitu ya. Ngakuk-ngakuk itu transmisinya tuh kasar tuh bener-bener jauh berkurang. Dan respons engine-nya juga masih kenceng, berasa. Cuma
beda banget gitu, kayak pas S Plus tuh jadi brutal banget gitu. Makanya gue sebelum bikin video ini ya, gue sempet riset-riset dulu, banyak orang yang bilang mobil ini bawa modern day evolution gitu, lensa revolution di saat-saat modern seperti ini. Dan complete package, kenceng bisa, nyaman ya lumayan bisa, tapi perlengkapan di mobil ini itu kita dapat yang kayak ultimate-nya. Memang dia nggak ada kamera 360-nya, nggak ada, bisa ditambahin. Dia nggak ada radarnya dan kawan-kawannya, nggak ada. Tapi sekali lagi ya bisa ditambahin ya. Musiknya nyala mulu nggak sengaja. Ya, sama ya inilah, Mercedes-Benz itu nggak tahu gimana ceritanya, volumenya tuh sangat susah diatur ya. Jadi kadang-kadang kesenggol dikit, kita kepegang dikit, itu dia nambah volume, nurunin. Lebih baik tombol-tombol biasa ya, nggak usah pakai kapasitif seperti ini gitu ya. Good old days lah, pakai tombol, nggak ada problem. Memang nggak terasa modern seperti mobil sekarang. Ya, ini kelihatan modern banget gitu, tapi dipakainya nggak segitunya gitu kan. Tapi overall mobilnya enak. Tapi tetap meskipun gue bilang peredaman kabinnya bagus ya, dia kacanya belum double glass seperti mobil-mobil kebanyakan sekarang, meskipun kacanya cukup tebal. Terus dia juga suara kolongnya masih masuk. Jadi kalau kita bawa kencang di tol, suara kolongnya tuh agak lumayan berasa lah. Nah, gimana soal figur performance-nya ya? Jadi mobil ini punya 0 ke 100 itu menurut klaim itu 4,8 detik. Tapi dari kemarin kita ketemu jalan tuh nggak ada kesempatan buat nyobain 0 ke 100. Om Mobi pernah coba di sekitar 5,4 kalau nggak salah, dan itu dilakukan pada saat licin ya, jalan lagi licin. Jadi menurut gua itu udah bagus banget ya kalau dibandingkan dengan GR Corolla atau GR Yaris yang punya figur masih di atas 5 detik ya. Ini bagus sekali dengan angka segitu gitu. Dan yang kedua, handlingnya ini juga luar biasa bagus. Even gua nggak nyangka sebuah sebuah A-Class 35 ya, A35 ya, bisa punya handling seperti ini. Karena dia bukan AMG beneran seperti gue bilang, meskipun dia punya suspension, rem segala macam dari AMG. Ada yang AMG beneran, yaitu yang A45 ya, tapi hatchback, dia bukan sedan, masuk ke Indonesia juga dengan harga di atas 1,5 M. Nah, tenaganya beda 100 HP dan torsinya juga beda 100 Nm. 0 ke 100 ya di angka 4 detik kecil, atau ada yang dapat 3 detikan gitu ya. Ya, tapi ini udah oke banget menurut gue dengan performance figur dan handling yang seperti ini ya. Gue penasaran ya kalau misalkan dibawa ke sirkuit gitu. Masuk S Plus lagi. Iya. Jadi menurut gue dengan harga 1,2 M kita dapat mobil seperti ini dibandingkan dengan competition-nya, ini bagus banget dan ini benar-benar underrated. Gue sangat jarang lihat mobil ini di jalan ya. Harusnya Mercedes-Benz bisa promosikan mobil ini lebih sering lagi sih, biar orang tuh kenal, orang tahu. Dan ketika ngelihat figur akselerasinya, terus juga kelengkapannya, kemewahannya, itu baru berasa. Kalau A-Class biasa kalian beli A200 gitu ya, harganya emang lebih murah sih, di bawah 1 M, tapi kayak B aja gitu kan. Ya udah mirip-mirip gitu, interior sama, tapi ngeliat setirnya, ngeliat performance-nya kurang gitu rasanya. Tapi pas dia jadi A35 AMG, ini bisa dinikmati. Oh, tinggal ganti knalpot sempurna nih. Dan yang menariknya ya, hebatnya mobil zaman sekarang gitu ya, mobil kenceng, 306 HP, 400 Nm, tapi kalau kita pakai bawa santai biasa aja, itu kita masih bisa dapat sekitar 7 liter per 100. Berapa tuh, Rek? Sekitar 112 atau 13 kali ya. Dan itu didapatkan dengan mudah gitu, nggak perlu effort harus kita irit-iritin gitu, enggak. Kalau mungkin diirit-iritin lagi bisa lebih irit lagi. Wajar karena memang transmisinya juga kayak misalkan nih jalan 51 km per jam, gigi 5, dia 1500 RPM doang. Jadi emang dibikin rendah sekali RPM-nya. Jadi gitu, ini mobil dengan harga 1,2 M, tapi kalian bisa dapetin performance-nya layaknya GR Corolla, GR Yaris, atau Civic Type R. Tapi kemewahan sebagaimana mobil Jerman dengan harga 1,2 miliar. Interior mewah, ya kan? Setir-setir dan kawan-kawan, trim-trimnya juga mewah. Dan pastinya ini mobil sangat underrated. Gimana menurut kalian?
apakah mobil ini layak menjadi sebuah modern day Range Revolution? Atau mungkin beda dunia? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.